Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah matematika pada zaman Jepang. Sebelum saya menjelaskan pada video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatki Fairu Zahira dengan NIM 22029069. Untuk video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arnelis, MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 poin penting. Yang pertama, perkembangan awal matematika di Jepang. Yang kedua, matematikawan di Jepang. Dan yang ketiga adalah aljabar dan geometri. Dan yang keempat ada sangaku. Nah, untuk materi pertama, perkembangan awal matematika di Jepang terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman kuno dan zaman pertengahan. Untuk zaman kuno, matematika pertama kali memasuki Jepang melalui pengaruh dari Cina dan Korea abad 6 dan 7. Pada awalnya, matematika digunakan untuk mengukur lahan, menghitung kalender, dan masalah praktis lainnya. Perkembangan awal terutama melibatkan penggunaan alat hitung abakus atau sepora atau juga soroban dan aksioma-aksioma matematika yang dikembangkan dari karya Cina. Yang kedua, tentang zaman pertengahan. Pada abad pertengahan, matematika di Jepang lebih berkembang dengan pengembangan yang disebut wasan atau matematika Jepang. Sejumlah matematikawan Jepang memperluas pengetahuan matematika, termasuk Masayoshi Satake dan Shigeki Egami. Mereka mengembangkan teknik-teknik baru dalam perhitungan, termasuk penggunaan aljabar dalam penyelesaian masalah praktis. Nah, untuk materi kedua, matematikawan Jepang. Yang pertama adalah Kambei Mori, ahli matematika Jepang yang pertama yang tercatat dalam sejarah. Kambei dikenal sebagai guru matematika Jepang. Murid yang paling terkenal adalah Yoshida Shibei Koyu, Imamura Dishko, dan Takara Kishu, yaitu 3 ahli aritmatika. Dan yang kedua adalah buku Jinkoki, merupakan teks matematika tertua di Jepang. Isi bukunya adalah aritmatika, soroban, operasi akar kuadrat, dan kubus. Buku Jinkoki meningkatkan kepopuleritasan abakus di Jepang. Yang ketiga ada Takebe Kenko. Beliau lahir tahun 1664 dan wafat tahun 1739. Beliau menyusun buku Tetsujutsu Sankyo tahun 1722 tentang metafisika, konsep-konsep matematika, dan jenis psikologi. Beliau juga menulis sebuah pameran metode yang disebut sebagai prinsip-prinsip pembatalan dan transposisi. Yang keempat ada Sekikowa. Beliau lahir pada Maret 1642 dan wafat pada 5 Desember 1708. Ayahnya seorang samurai dan beliau diadopsi oleh bangsawan. Pada usia 5 tahun sudah mampu menunjukkan kesalahan dalam perhitungan gurunya. Bentuk kontribusinya adalah mengantisipasi hasil yang diperoleh secara independen dari Europe. Penyesuaian untuk Mikami menjaga teknik menjadi rahasia dari dunia pada umumnya. Namun ia menyertakan kepada Lakobe Kenko dalam penyelesaian teknik Mikami ini. Kedua ahli ini bersama-sama menyusun ensiklopedia 20 jilid, Taisei Sankyo atau Great Mathematical Treatise, berisi matematika yang dikenal sekarang. Nah, untuk materi ketiga yaitu aljabar dan geometri di Jepang. Para ahli Jepang, ilmuwan Jepang pada abad ke-17 dan 18 menentukan permasalahan geometri menggunakan gambar atau bangun datar yang sederhana, tetapi kesulitan dalam aljabarnya. Ilmuwan Jepang hanya menerapkan ilmu trigonometri dasar dan teorema Pythagoras. Dan yang terakhir adalah sangaku. Sangaku ini adalah masalah geometri Jepang atau teorema pada tabel kayu yang ditempatkan di kuil Shinto atau kuil Buddha selama periode Edo dari semua kelas sosial. Terdapat pula contoh sangaku seperti ini. Nah, itu saja materi dari saya.